Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Asep Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Dengan fasilitator Bapak Ervin Relia Firly Rusti dan pengajar praktik Ibu Susi Susilarini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu disiplin positif. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah tempat saya mengabdi yaitu di SMK Negeri 3 Garut. Sebagai informasi awal saya jelaskan bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut saya visualisasikan gambar segitiga restitusi sebagai berikut. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan, pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama saya akan menceritakan tentang seorang siswa bernama Nazwa. Nazwa adalah siswi SMKN 3 Garut kelas 10 TKJ 3. Nazwa dipanggil Pak Asep guru mata pelajaran informatika dikarenakan Nazwa berdandan memakai makeup yang tebal dan memakai lipstik ke sekolah. Untuk praktik penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita simak tayangan video berikut. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk, Najwa. Najwa, hari ini Bapak memanggil kamu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak memanggil kamu? Nggak tahu, Pak. Mungkin berkaitan dengan penampilan saya, bukan, Pak? Hari ini Bapak melihat kamu ke sekolah dengan memakai make up yang tebal dan juga memakai lipstik. Nah, menurut kamu, apakah kamu tahu bahwa itu melanggar peraturan sekolah? Maaf, Pak. Najwa tidak tahu. Najwa pikir tidak apa-apa. Baik, Bapak jelaskan jika kamu belum tahu ya. Sekolah itu melarang siswinya ke sekolah memakai make up yang tebal, juga lipstik. Itu tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena itu akan mengganggu fokus belajar kalian dan juga itu akan mendatangkan kesalahpahaman. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Najwa ingat. Najwa mengakui kesalahan Najwa dan akan meminta maaf kepada guru-guru dan teman-teman di kelas. Najwa janji tidak akan berdandan berlebihan lagi ke sekolah. Najwa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Cuman, setiap perbuatan yang salah itu pasti ada alasannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Najwa datang ke sekolah memakai makeup tebal, kemudian juga memakai lipstik? Coba bisa dijelaskan ke Bapak. Saya merasa kurang percaya diri, Pak, dengan penampilan saya dan juga saya melihat teman-teman saya memakai make up ke sekolah. Jadi saya tertarik untuk menurutinya. Bapak akan sedikit memberikan edukasi ke Najwa. Cantik itu relatif. Tidak ada standar ukuran yang tunggal dan ideal tentang kecantikan itu. Seperti memakai make up dan lipstik yang berlebihan. Kemudian Bapak juga akan bertanya ke Najwa, apakah Najwa tahu dampak negatif dari penggunaan make up yang berlebihan terhadap kesehatan kulit kita?
Iya Pak, saya paham. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Najwa masih ingat nggak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama? Iya Pak. Jika kamu masih ingat, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah kita susun? Belum Pak. Nah, kalau belum, menurut Najwa, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan Najwa itu? Kesepakatan tentang menghargai atau menghormati peraturan yang ada di sekolah, khususnya di kelas, karena penampilan saya yang berlebihan Pak. Mungkin ini dapat dianggap mengganggu fokus atau ketenangan belajar siswa yang lain. Kalau begitu, apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Pertama, saya akan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kedua, saya akan meyakinkan diri saya untuk lebih percaya diri meskipun tidak memakai make up dan lipstik ke sekolah. Ketiga, saya menyadari bahwa penggunaan make up yang berlebihan itu sangat berbahaya terhadap kesehatan kulit. Bagus sekali Najwa, Bapak apresiasi atas tanggung jawabmu. Bapak harap kamu bisa menaati dan menepati janjimu. Dan ingat ya, penting sekali untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah. Dan akhirnya Bapak persilakan kamu untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Ya Pak, baik, Najwa janji. Terima kasih atas waktunya dan masukannya. Terima kasih. Sekarang mari kita simak bagaimana umpan balik atau tanggapan siswa untuk kasus pertama terkait penerapan segitiga restitusi di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas 10 TKJ 3. Menurut saya, praktik segitiga restitusi yang saya perankan bersama Pak Asep tentang kasus siswa yang memakai make up yang berlebihan ke sekolah itu merupakan perbuatan yang salah. Dalam video tersebut, Pak Asep sebagai guru tidak langsung menghakimi siswa, akan tetapi siswa diajarkan untuk mencari solusi atas apa permasalahan yang terjadi dan menjadikan permasalahan itu sebagai pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Denis adalah siswa SMKN 3 Garut yang dalam penampilan rambutnya terlihat sudah terlalu panjang dan melanggar ketentuan yang berlaku di sekolah. Pak Asep sebagai guru mata pelajaran informatika memanggil Denis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Pak. Siang Denis, silakan duduk. Denis, hari ini Bapak memanggil kamu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak memanggil kamu hari ini? Gak tahu Pak. Denis, Bapak perhatikan rambut kamu sudah panjang. Dan kamu ketika bertemu dengan Bapak itu terkesan menghindar sekali. Apakah kamu tahu bahwa rambut panjang itu melanggar peraturan? Gak tahu Pak. Gak apa-apa. Baik, Bapak akan jelaskan, barangkali Denis lupa ya tentang peraturan sekolah, terutama yang menyangkut tentang rambut siswa laki-laki. Bagian depan itu tidak boleh melebihi kening ya, dan panjang maksimal 2 cm. Kemudian ada bagian belakang. Bagian belakang itu panjang tidak melebihi 1 cm dan tidak boleh model mohawk atau sebit ya. Kemudian bagian samping itu tidak melebihi 1 cm dan tidak boleh menutup telinga. Ya, saya ingat Pak. Denis, Bapak paham sekali tentang masalah rambut yang panjang ini. Bagi beberapa siswa ini menjadi penting
Karena ini adalah masalah penampilan yang menumbuhkan rasa percaya diri kalian kan? Nah, Bapak pun juga pernah. Namun, ini kan kesalahan. Tentu setiap kesalahan itu pasti ada alasannya kan? Nah, kira-kira apa alasan Denis? Sampai saat ini Denis belum memotong rambut dan cenderung bermain kucing-kucingan ketika bertemu dengan Bapak. Maaf Pak, saya belum potong rambut karena saya takut pada gunting rambut Pak. Saya selalu tidak nyaman dan malu dengan penampilan saya setelah potong rambut. Bapak akan sedikit memberikan edukasi ke Denis bahwa secara langsung tidak ada hubungan memang ya yang menunjukkan bahwa panjangnya rambut memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan belajar kalian di kelas. Akan tetapi di sini ada nilai kepatuhan atau nilai ketaatan terhadap peraturan yang telah disepakati bersama pada saat keyakinan kelas. Iya Pak, saya paham. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Denis masih ingat ya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama? Iya Pak. Jika kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu, apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Nah, kalau belum, menurut Denis, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan Denis yang ini, ya, terutama tentang rambut panjang ini? Kesepakatan tentang berpenampilan rapi seperti berpakaian dan rambut, karena di sini ada nilai kepatuhan dan nilai ketaatan terhadap peraturan yang disepakati bersama. Kalau begitu, apa solusi yang kamu tawarkan ke Bapak untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Pertama, saya minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat dan saya berjanji setelah ini saya akan memotong rambut saya. Kedua, saya akan mematuhi aturan sekolah tentang rambut sehingga tidak mengganggu fokus belajar saya. Bagus sekali Denis, Bapak apresiasi sekali atas tanggung jawabmu. Bapak harap kamu bisa menepati janji yang telah kamu sampaikan. Dan ke depan Bapak harap kamu juga bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, baik, setelah ini silakan kamu boleh belajar kembali ke kelas. Ya Pak, Denis janji. Terima kasih atas waktunya Pak. Sekarang mari kita simak bagaimana umpan balik atau tanggapan siswa untuk kasus kedua terkait penerapan segitiga restitusi di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis, kelas 10 TG 1. Menurut saya, kasus segitiga restitusi yang saya perankan bersama Pak Asep tentang kasus siswa yang berambut panjang adalah perbuatan yang salah. Dalam video tersebut, Pak Asep sebagai guru tidak langsung menghukum siswa dengan media rambut siswa yang membuat siswa trauma, tertekan dan malu. Tetapi siswa diajarkan bagaimana hal ini dapat membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan dan tayangan video yang saya perankan dengan siswa tentang segitiga restitusi, saya dapat menyimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh guru menggunakan segitiga restitusi di mana segitiga restitusi merupakan alat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang positif dan konstruktif yang membantu siswa belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 di sekolah tempat saya mengabdi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.